Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada bab yang baru dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yaitu berkata Syekh rahimana wa rahimahullah, babu dzikri riya'i wa sum'ah. Bab penyebutan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan riya dan sum'ah. Ar-riya itu adalah melakukan suatu amalan dengan maksud untuk dilihat lalu mendapatkan pujian. Naam. Atau meninggalkan suatu amalan karena makhluk, karena seseorang, itu juga adalah riya. Adapun sum'ah adalah melakukan suatu amalan dengan maksud agar didengar lalu dipuji. Memang orang tidak melihat secara langsung amalan itu, tetapi orang lain mendengar tentang amalan-amalan yang dilakukan olehnya. Misal seseorang bersedekah, kemudian dia ingin agar sedekahnya itu tersebar, sehingga orang-orang mendengarkan bahwa si fulan ini adalah orang yang dermawan. Kemudian dia mendapatkan pujian dengannya. Naam. Ini namanya sum'ah. Sum'ah dengan riya ini beda-beda sedikit saja. Kalau riya itu dengan pandangan, penglihatan. Kalau sum'ah dengan pendengaran. Ya, naam. Maka ya ikhwan, sebelum kita membacakan nas-nasnya, perlu kita ketahui bahwa riya itu bisa datang pada seseorang dalam beberapa kondisi. Riya bisa datang pada seseorang dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, riya itu bisa menghinggapi seseorang di awal amalan orang tersebut. Seorang beramal, di awal amalan itu sudah ada riya. Nah, kalau ini dia turuti, maka ini membatalkan amalannya. Membatalkan amalannya. Seseorang sholat, misalnya, begitu dia masuk di masjid, dia mau sholat sunnah, ternyata ada orang-orang lain di sekitar dia dan melihat dia. Kemudian muncul perasaan riya, maka dia mengangkat takbir. Mulai dari takbir itu dia sudah muncul riya dan dia mengindah-indahkan, membagus-baguskan, menghias-hiasi sholatnya dengan maksud agar mendapatkan pujian. Ini saja awal. Maka yang demikian ini tidak sah sholatnya. Tidak sah. Naam. Posisi yang kedua, riya itu datang di tengah-tengah amalan seseorang. Riya datang di tengah-tengah amalan seseorang. Seseorang dia misalnya sholat. Begitu dia sholat, di pertengahan sholat, dia dengar kalau ada orang di samping kiri kanannya. Maka timbul perasaan, jangan-jangan mereka sedang melihat ana sholat, memperhatikan. Lalu dia beristighfar. Dia beristighfar. Tapi dia tetap sholat dan dia beristighfar. Dia tidak menuruti perasaan riyanya. Yang demikian ini tidak membatalkan amalannya. Tidak membatalkan amalan. Nah, yang ketiga, riya datang di akhir daripada suatu amalan. Riya datang di akhir dari suatu amalan. Misalnya seseorang sholat, begitu sholat selesai, ketika dia salam, ternyata dia lihat ke kanan atau ke kiri ada orang yang duduk sambil melihat ke arahnya.
timbul perasaan riya. Jangan-jangan tadi mereka sedang memperhatikan amalan sholat saya. Muncul riya dan dia ikuti. Dia mengikutinya. Yang demikian ini dia berdosa, tetapi tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena riya datang, amalan itu sudah selesai. Riya datang, amalannya sudah selesai. Ini tidak membatalkan, tidak merusak amalannya, tetapi dia berdosa karena adanya sifat riya tadi. Nah, demikian ikhwan, ini 3 keadaan riya menghinggapi seseorang tatkala seorang itu beribadah. Hal ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Naam. Kemudian kita lihat berkata Syekh Al-Mujaddid Al-Allamah rahimana wa rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menghendaki berjumpa dengan Rabbnya, menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, dengan Allah Jalla Jalaluh, faly'amal amalan salihah, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mempersekutukan Allah, jangan dia mempersekutukan Rabbnya dengan suatu apapun. Perhatikan ya ikhwan, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang beberapa hal. Di samping ini memang topik ayat ini berbicara tentang riya, namun ada suatu faedah yang lain yang dapat kita tarik dari hadis, dari ayat ini, yaitu ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia di yaumul akhirah dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah mengatakan man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menghendaki berjumpa dengan Rabbnya. Begitu pula dalam hadis, innakum tarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat itu dengan mata kepala sebagaimana kalian melihat matahari tanpa ada awan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa makhluk manusia ini di akhirat dia dapat berjumpa dengan Allah dan dapat melihat Allah. Dan ini terjadi dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama, secara umum manusia dapat berjumpa dengan Allah seperti firman Allah, man kana yarju liqa'a rabbih fa inna ajalallahi la'at. Surat Al-Imran. Barang siapa yang menghendaki berjumpa dengan Rabbnya, maka di sini ada perjumpaan. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhirah itu ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah umum, seluruh makhluk, seluruh manusia, yaitu tatkala di yaumul hisab, pada hari perhitungan. Orang kafir, orang muslim, mukmin, munafik, semua akan bertemu di situ. Tatkala mereka dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dihisab, supaya akan dihisab. Yang kedua, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pertemuan khusus. Dan ini merupakan rahmat Allah, yaitu pertemuan orang-orang mukmin di jannah. Di jannah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertemuan ini kepada siapapun kecuali kepada orang-orang mukmin dan sebagai suatu bentuk rahmat kepada mereka. Naam. Yaitu disebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika manusia ini mengalami kenikmatan-kenikmatan jannah,
Lalu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat? Mereka mengatakan, nikmat apa lagi ya Allah? Ya. Jannah dan seisinya ini adalah suatu kenikmatan yang sama sekali tidak terbersit dalam pikiran, dalam hati, tidak pernah terbayangkan dalam angan-angan. Tidak pernah dilihat oleh mata. Kenikmatan yang begitu luar biasa. Kalau seandainya seseorang dia menghayalkan sesuatu yang begitu indah, begitu nikmat dalam kehidupan dunia ini, maka kenikmatan jannah jauh lebih nikmat dari apa yang dibayangkan itu. Maka ya ikhwan, kenikmatan ini adalah kenikmatan yang merupakan kekhususan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ini juga adalah merupakan bantahan kepada Asy'ariyah, kepada orang-orang yang berakidah Asy'ariyah, di mana Asy'ariyah tidak mau berimani bahwa Allah itu ada pada jihah, arah. Oleh sebab itu mereka mengatakan tidak boleh Allah itu ada di langit, karena kalau Allah ada di langit itu berarti Allah ada pada suatu arah. Naam. Alaysa kadzalik? Padahal ya ikhwan, bukankah ketika manusia berjumpa dengan Allah di hari akhirat, ketika manusia melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan arah? Apakah penglihatan itu tidak tertuju pada suatu arah? Naam. Sehingga memang kenapa Asy'ariyah terjatuh di dalam kesalahan yang demikian ini? Karena memang mereka ketika membaca nas-nas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka membayangkan kalau seandainya nama dan sifat Allah itu seperti manusia, seperti makhluk. Nah, ketika mereka membayangkan Allah itu seperti makhluk, maka di sini kemudian mereka meniadakan nama-nama dan sifat-sifat itu yang pantas bagi Allah itu ditiadakan. Karena kekhawatiran mereka jangan sampai menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika mereka meniadakan itu, akhirnya mereka terjatuh ke dalam takwil-takwil, penafsiran-penafsiran yang batil. Naam. Kemudian ya ikhwan, mereka juga mengatakan bahwasanya kalau seandainya Allah itu ada di atas, berarti Allah itu kecil, arsy itu lebih besar. Karena merupakan tabiat bahwa sesuatu yang berada di atas sesuatu yang lain itu pasti sesuatu yang berada di bawahnya itu lebih besar dari sesuatu yang di atas itu. Maka kita katakan ini tidak lazim. Ini tidak mesti. Kenapa? Ketika antum melihat bahwasanya antum memperhatikan langit dan bumi, langit berada di atas bumi atau bumi di atas langit? Langit berada di atas bumi. Apa yang lebih besar? Langit dan bumi apa yang lebih besar? Langit. Oleh sebab itu tidak mesti sesuatu yang berada di atas itu lebih kecil dari sesuatu yang di bawah. Nah, buktinya bumi dan langit. Langit berada di atas bumi dan langit lebih besar. Kemudian Asy'ariyah juga mengatakan bahwa tidak mungkin Allah itu di atas langit. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala bersemayam, beristiwa, itu berarti Allah menempel dengan makhluk. Maka kita katakan ini tidak mesti. Ini tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Contohnya, antum melihat langit berada di atas bumi. Alaysa kadzalik? Apakah ada tiang? Apakah langit menempel pada bumi? Tidak. Maka kita katakan logika yang mereka lakukan itu logika yang batil, tidak lazim. Tidak lazim. Oleh sebab itu yang benar adalah kita menerima nas apa adanya. Kita menerima nas apa adanya dan kita meyakininya. Adapun kalau bertanya bagaimana caranya, ini yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana caranya Allah bersemayam. Kita serahkan caranya kepada Allah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, semisal Imam Malik rahimahullah, semisal Imam Ahmad rahimahullah, dan para ulama-ulama ahlu sunnah,
mereka mengatakan bahwasanya di dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah itu la yuqalu laha kaif wa lima. Kaif wa lima. Tidak boleh bertanya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bagaimana dan kenapa. Kenapa Allah harus bersemayam? Tidak boleh. Kenapa Allah harus mempunyai tangan? Tidak boleh. Atau bagaimana bentuk tangannya Allah? Tidak boleh. Bagaimana Allah bersemayam? Tidak boleh. Mengimaninya wajib. Naam. Tata caranya, kaifiyahnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang benar. Naam. Kemudian, ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dalam ayat ini, faedah yang menjadi topik pembicaraan kita adalah ikhlas. Di mana di sini ayat disebutkan falyamal amalan salihah, hendaklah dia melakukan amalan yang saleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka para ulama mengelompokkan ar-riya ini dalam syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik khafi. Kenapa? Karena disebutkan di dalam athar yang sahih, orang-orang yang melakukan amalan dengan riya itu suatu ketika di hari akhirat, suatu ketika di hari kiamat nanti, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka disuruh oleh Allah untuk pergi mencari orang-orang yang dulu mereka riya kepada mereka itu, lalu meminta balasan darinya. Logikanya, kita melakukan amalan ini adalah semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seseorang beramal dengan maksud riya, berarti otomatis orang ini menghendaki sesuatu dari orang tersebut, dari orang yang diriyai. Maka di hari akhirat diperintahkan untuk mendatangi orang tersebut untuk memintakan pahala darinya. Ini adalah suatu hukuman, dan tidak mungkin makhluk bisa memberikan pahala atas apa yang dilakukan oleh makhluk yang lainnya. Naam. Demikian ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka kemudian para ulama mengatakan kepada kita bahwa ikhlas, lawan dari riya dan sum'ah, adalah merupakan salah satu syarat diterimanya amalan. Sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, dua syarat diterimanya sebuah amalan, yaitu ikhlas, dan yang kedua aswab, benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syarat-syarat penyempurna di samping dua syarat ini. Syarat-syarat yang penyempurna adalah apa? Memegang dengan kuat, yakni istiqamah di atasnya. Ini syarat-syarat penyempurna dalam sebuah amalan. Naam. Kemudian ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ayat ini, ayat disebutkan oleh Syekh ini, sebelumnya adalah firman Allah, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian saja. Yuha ilayya, hanya saja aku diberikan wahyu. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti perkara-perkara gaib. Rasulullah tidak mengerti perkara-perkara gaib, kecuali sekedar yang Allah beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah menegaskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan kepada manusia, qul, katakanlah kepada manusia, kepada orang-orang itu, bahwa innama ana basyarum mithlukum, aku ini manusia seperti kalian saja. Yang membedakan aku dengan kalian itu apa? Yuha ilayya, aku diberi
wahyu. Maka dari itu Rasulullah dalam suatu hadis ketika beliau pernah lupa di dalam salat, maka beliau mengatakan innama ana basyarum mithlukum. Ana ansa kama tansawna. Saya ini manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian juga lupa. Naam. Maka sangat mengherankan kita, ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat itu mempunyai hak-hak rububiyah. Bahkan sampai-sampai Rasulullah bisa bangkit lagi kembali ke dunia. Pada acara-acara tertentu, ketika orang-orang mulai berdiri dan dibacakan salawat kepadanya, bagaimana salawatnya itu? Tola al-Badr itu, salawat Badr. Dengan keyakinan bahwa ketika itu Rasulullah datang di hadapan mereka. Masya Allah. Ya. Berarti Rasulullah mempunyai hak rububiyah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat, yang Rasulullah mengatakan saya ini manusia seperti kalian saja, yang Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada Rasul untuk mengumumkan kepada kita bahwa Rasulullah ini manusia saja, mempunyai hak-hak rububiyah. Ini keliru dan ini adalah batil. Naam. Kemudian ikhwana fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah itu bukanlah malaikat. Rasulullah bukan malaikat yang diciptakan dari cahaya. Akan tetapi manusia, anak Adam, yang tidak memiliki hak rububiyah, apalagi hak uluhiyah. Masalah mencipta. Kalau dikatakan, ya Rasulullah kan pernah menjamin si fulan dan si fulan dengan jannah, maka kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin si fulan dan si fulan dengan jannah itu karena merupakan wahyu yang Allah beritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah tidak berbicara menurut hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi ketika Rasulullah berbicara, memberikan rekomendasi kepada fulan dan fulan sebagai ahlul jannah, adalah merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Bukan berarti beliau punya hak untuk menentukan seseorang jannah atau bukan jannah. Nah, kemudian ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, berkata Syekh rahimana wa rahimahullah, wa an Jundub bin Abdullah, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man samma'a Allahu bih, barang siapa yang berbuat sum'ah, melakukan suatu amalan dengan maksud sum'ah, maka Allah akan sampaikan dia pada sum'ahnya itu. Yani kalau dia melakukan amalan pingin agar orang dengar dan memuji dia, maka pujianlah yang akan dia dapatkan. Amalan dia itu akan tersebar, didengarkan dan kemudian dipuji oleh orang lain, karena inilah yang dia inginkan. Naam. Wa man yura'illahu bih, dan barang siapa yang berbuat riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia pada riyanya tersebut. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Qila ma ma'na man samma'a Allahu bih, ditanyakan apa pengertian daripada
kalimat man samma'a samma'a Allah bih. Barang siapa yang berbuat sum'ah, maka Allah akan menjadikan dia mendapatkan sum'ahnya tersebut, mendapatkan apa yang dia niatkan. Maksudnya adalah fadhuhu yaumal qiyamah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka kejelekan-kejelekannya itu pada hari kiamat. Pada saat manusia dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu amalan manusia akan disingkap di hadapan khalaik, di hadapan seluruh makhluk. Sebab itu ikhwan, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, pernah beliau berdoa, ya Allah, jika sekiranya engkau menghukumku pada hari kiamat, maka janganlah menghukum aku di hadapan orang-orang yang dulunya aku dakwahi mereka, ya Allah. Bukannya aku malu, akan tetapi aku khawatir dakwaku tidak diterima karena perbuatanku. Aku khawatir mereka menolak kebenaran karena kemaksiatanku. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Maka ikhwan, bayangkan bagaimana hari tatkala manusia disingkap amalannya di hadapan Allah pada hari kiamat. Seluruhnya disingkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tidak ada yang rahasia ketika itu. Maka seseorang hendaklah berlindung kepada Allah dan memperbaiki niatnya, memperbaiki amalannya dan memperbaiki niatnya. Jangan sampai kemudian di hari akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan kerugian yang dia dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Seseorang dia beramal untuk mendapatkan pujian, dia akan mendapatkan pujian. Seseorang dia beramal untuk mendapatkan kehormatan, maka dia akan mendapatkan kehormatan. Seseorang beramal untuk mendapatkan dunia, dia akan dapatkan dunia. Allah akan sampaikan dia pada apa yang dia maksudkan. Akan tetapi di akhirat dia mendapatkan kerugian. Maka dari itu dalam hadis yang selanjutnya Rasulullah mengatakan, "Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasul." Barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang berhijrah untuk dunia atau untuk seorang wanita yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang dia maksudkan. Masya Allah. Ikhwan, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amal. Amal itu tergantung dari niat. Maka penting bagi kita untuk memperbaiki niat kita. Penting seseorang mengikhlaskan dirinya. Seseorang beribadah, seseorang bertolibul ilmi. Untuk apa dia belajar ilmu agama? Bukan untuk dikatakan ustaz. Belajar ilmu agama bukan jadi orang terpandang. Apalagi belajar ilmu agama untuk mendapatkan dunia. Lah, tidak. Seseorang belajar ilmu agama ikhlas. Pertama agar supaya dia bisa menghilangkan kebodohan dari dirinya. Dia belajar supaya dia tidak dikatakan bodoh. Supaya dia mengerti bagaimana dia wudu yang benar, bagaimana dia sholat yang benar. Bukan dia belajar ilmu agama untuk dia menjadi dai. Atau dia belajar ilmu agama supaya dia mempunyai kedudukan, atau dia mendapatkan tujuan-tujuan dunia. Tidak. Dan yang kedua, seseorang belajar agama untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Artinya, kalau dia sudah tahu, maka dia diembankan kewajiban untuk menyampaikan. Dakwah, dia sampaikan apa yang dia tahu. Tapi terutama, yang paling pertama, dia harus belajar dulu. Ya, dia harus belajar agama, kemudian dia sampaikan apa yang dia tahu. Sebatas yang dia tahu. Yang tidak tahu, sudah tidak apa-apa, tidak usah paksakan diri. Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Ini bukan aib. Kalau tidak tahu, katakan Allahu a'lam, bukan aib. Nah, berapa banyak orang
yang dia tidak tahu, kemudian dia paksakan dirinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, akhirnya membinasakan dirinya. Nah, Imam Malik rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan kepadanya, ini orang gila. Ini orang gila. Karena seolah-olah semua hal dia tahu. Ya. Nah, maka dari itu ikhwan, penting memperbaiki niat, ikhlas. Ikhlas. Karena riya adalah perkara yang bahaya. Naam. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah mengatakan kepada kita, wa hadzal hadits min al ahaditsil azimati allati yaduru 'alaiha usulul Islam wa fiqh. Hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang agung, yang berporos padanya prinsip Islam, pokok Islam, pokok agama Islam ini berdiri di beberapa hadis, beberapa petunjuk. Di antaranya ini, innamal a'malu binniyat, yaitu amalan tergantung dari niat. Karena memang kalau seorang beramal dengan niat yang tidak benar, maka hasil yang dia dapatkan tidak benar. Hasil yang didapatkan tidak benar. Maka dari itu, niat ini merupakan pokok dari prinsip-prinsip Islam. Naam. Kemudian hadis ini adalah hadis yang mempunyai kedudukan yang besar dalam menimbang amalan manusia. Apakah amalannya diterima atau tidak diterima? Apakah amalannya berpahala atau tidak berpahala? Yaitu dengan apa? Niat. Khawatir ketika seorang dia beramal, niatnya bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka yang dia dapatkan apa yang dia niatkan. Dan ini sangat bahaya. Di sini ada suatu masalah. Apakah setiap amalan itu membutuhkan niat, ya ikhwan? Apakah setiap amalan membutuhkan niat, atau ada amalan-amalan tertentu yang tidak perlu adanya niat? Tidak membutuhkan niat. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada dua. Ada amalan-amalan tertentu yang tidak membutuhkan niat. Tidak disyaratkan adanya niat. La yushtaratu fiha an-niyah. Tidak disyaratkan padanya niat. Seperti amalan apa? Membersihkan najis. Membersihkan najis ada niat atau tidak? Tidak perlu ada. Misalnya najis tertimpa baju antum, lalu antum membersihkannya, perlu ada niat untuk membersihkan najis atau tidak? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Cukup saja dibersihkan, sudah hilang bau, rasa, warna, sudah selesai. Tanpa ada niat, tidak dipersyaratkan ada padanya niat. Naam. Tapi kalau mengangkat hadas, disyaratkan niat atau tidak? Disyaratkan niat. Seperti wudu, syarat adanya niat. Ya. Menghilangkan najis, mengangkat hadas besar, mandi janabah, dipersyaratkan niat. Nah, berbeda. Jadi perhatikan, ketika raf'ul hadas, mengangkat hadas, itu yushtaratu fiha an-niyah, disyaratkan padanya niat. Adapun izalatun najas atau izalatun najasat, menghilangkan najis-najis, ini la yushtaratu fiha an-niyah, tidak disyaratkan ada padanya niat. Nah, kemudian ya ikhwan, an-niyah mahalluha fil qalb. Tempatnya niat itu di hati. Tempatnya niat itu di hati. Apa itu pengertian niat? Niat menurut bahasa adalah al-qasdu, tujuan. Jadi ketika seorang bertujuan, bermaksud, itu secara bahasa namanya niat. Adapun secara istilah, niat itu adalah al-azmu ala fi'lil ibadah tuqarriban ila Allah. Ala fi'lil ibadata tuqarriban ila Allah. Niat itu adalah keputusan hati untuk melakukan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini niat secara istilah. Jadi kalau contoh,
Kalau misal antum lihat seseorang ada intip-intip di rumah, misalnya intip-intip barang untuk mau mencuri begitu, antum dari jauh lihat, apa yang antum katakan kepada orang itu? Si fulan itu berniat mau mencuri. Ya, benar apa enggak? Apa antum tunggu dia baca niat dulu? Antum tunggu si pencuri itu katakan, aku niat mau pencuri karena Allah Ta'ala. Lalu, oh ini orang nih mau mencuri ini. Ya, orang itu berniat mau mencuri. Begitu? Tidak. Orang ini tidak membaca apa-apa, hanya gelagatnya saja. Alaysa kadzalik? Ketika maksudnya mau mengambil sesuatu, antum langsung vonis dia berniat untuk mencuri. Antum katakan dia berniat. Dari mana antum katakan dia berniat? Antum dengar dia baca niat? Tidak. Tetapi apa? Antum melihat maksudnya, gelagatnya. Ya. Maka dari itu niat secara bahasa adalah al-qasdu, tujuan. Nah, maksud. Nah. Kemudian akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini ada beberapa perkara, yaitu kata Syekh Wali Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Siapa ini Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah ini namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Nah, dari Daus, Yaman, orang Yaman. Abu Hurairah orang Yaman. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lana fi syamina, fi yamanina, wa fi yamanina. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di negeri Yaman kami, di negeri Syam kami, dan di negeri Yaman kami. Kemudian sahabat mengatakan wa fi najdina, dan di Najd kami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fiha az-zalazil. Di sana terjadi banyak kekacauan. Ya? Dan apa? Wa qarnu syaitan. Dan muncul di sana tanduk syaitan. Lalu hadis ini diambil dan dikatakan Najd itu tempat keluarnya tanduk syaitan, sehingga dakwah Al-Quran dan Sunnah dari sana tuh itu dakwanya tanduk syaitan. Ya? Nah, karena nggak paham Najd yang dimaksudkan. Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah menjelaskan, Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani juga menjelaskan. Ya, dan juga Ibnu Ummar langsung dalam riwayat tersebut semuanya memberikan keterangan bahwa Najd yang dimaksudkan dalam riwayat tersebut adalah Irak. Nah, demikian. Maka kata Rasulullah, inna awalan nasi yufda alaihi yaumal qiyamati thalathatun. Sesungguhnya manusia yang paling pertama dihadirkan pada hari kiamat adalah 3 orang. 3 golongan. Rajulun istushhida fi sabilillah, seseorang yang wafat sebagai syahid di jalan Allah. Fa'utiya bih, maka dia didatangkan pada hari kiamat. Fa'arrafahu ni'matahu, lalu dia mengenal, dia tahu, dikenalkan kepadanya tentang nikmat-nikmat yang akan diterima olehnya, yaitu apa? Nikmat-nikmat yang akan didapati oleh seorang mujahid. Seorang yang berperang di jalan Allah dan dia wafat, dia punya nikmat-nikmat, maka orang ini didatangkan pertama-tama pada hari kiamat dan ditunjukkan, dikenalkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Fa'arafaha, lalu dia mengenalnya. Mengenal perkara-perkara itu semua. Faqala, kemudian dikatakan kepadanya, fama alimta fiha, apa yang engkau tahu? Apakah engkau telah mengetahui perkara yang ada di dalamnya? Fama alimtah, apa yang kau lakukan? Apa yang kau amalkan? Naam. Apa yang kau amalkan di situ? Qala qataltu fi sabilika hatta qutiltu. Aku telah berperang di jalanmu sampai aku dibunuh. Orang yang mati syahid di medan perang ini, dia didatangkan di hari kiamat, ditunjukkan kepadanya keutamaan-keutamaan, kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang kau amalkan, apa yang kau lakukan? Dia katakan, aku telah berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Qala kadzabta,
Allah pun mengatakan kepadanya, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta liyuqal huwa jari'un. Akan tetapi engkau berperang supaya dikatakan bahwa orang ini pemberani. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepadanya untuk ditarik di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Subhanallah. Antum lihat, amalan yang dia lakukan amalan besar, amalan jihad, amalan besar. Dia lakukan di jalan Allah. Tetapi karena apa? Niatnya tidak benar. Di hari akhirat orang ini justru bukan mendapatkan pahala jihad, tetapi dia dilemparkan ke dalam neraka. Naam. Kemudian warajulun, yang kedua, orang yang kedua yang akan dihadapkan lebih pertama-tama, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamah, seseorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain. Seorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain. Dai. Orang yang pertama, yang kedua akan dikiring. Yang pertama orang yang syahid, yang kedua adalah dai. Naam. Bahaya. Wa qara'al Qur'an. Dan dia membaca Quran. Fa utiya bih, didatangkan kepadanya, fa arrafahu ni'amahu. Maka dikenalkan kepadanya, didatangkan dan ditunjukkan kepadanya amalan-amalannya. Fa arafaha, lalu dia kenalkan amalan-amalan itu. Qala, dikatakan kepadanya, fama alimta fiha, apa yang kau amalkan? Apa yang kau lakukan? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtu. Aku telah mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya. Naam. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku baca Quran untukmu ya Allah, untuk mendapatkan pahala darimu. Qala kadzabta. Allah mengatakan tidak, engkau dusta, engkau bohong. Nah, engkau sudah lakukan amalan itu benar. Amalan engkau bertolibul ilmi, engkau berdakwah, engkau baca Quran, tetapi bukan untukku. Engkau bohong. Nah, walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa alim wa qara'ta liyuqal huwa qari'. Akan tetapi engkau belajar supaya engkau dikatakan alim, dan engkau baca Quran supaya dikatakan engkau qari', pembaca Al-Quran. Faqad qila thumma umira, dan dikatakan kemudian orang ini diperintahkan umira bih fasuhiba ala wajhihi, dan ditarik di atas wajahnya hatta ulqiya finnar, hingga dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi fa'atahu min asnafil mal. Seseorang yang Allah luaskan rizkinya, Allah berikan kepadanya perbendaharaan harta. Fa'utiya bih, lalu didatangkan kepadanya, fa'arrafahu ni'amahu, didatangkan kepadanya dan ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat itu, fa'arafaha, lalu dia mengenalnya. Qala fama alimta fiha, ditanyakan kepadanya, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan dengan amalan-amalan itu, dengan harta-harta benda itu? Qala ma taraktu fi min sabilin tuhibbu ayyunfiqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Tidaklah aku meninggalkan suatu jalan yang engkau cintai, engkau suka, untuk berinfak padanya. Ayyunfiqa fihi, yang engkau suka untuk berinfak, yang Allah suka agar berinfak padanya, illa anfaqtu fihi lak, kecuali aku selalu berinfak di jalan Allah itu untukmu. Aku berinfak itu untukmu, kata dia. Apa yang terjadi, ikhwan? Qala Allah kadzabta. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun. Akan tetapi engkau melakukan itu, engkau infak, engkau bersedekah, ya, dan seterusnya itu, engkau melakukan itu agar supaya orang-orang mengatakan orang ini dermawan, jawad. Naam. Faqad qila thumma umira bihi, dan dikatakan kemudian orang ini diperintahkan fasuhiba ala wajhi, diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Subhanallah. Bahaya ya ikhwan. Seseorang sudah capek-capek melakukan amalan,
tapi ternyata adanya riya dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Bukanlah pahala atas amalan yang dia dapatkan, akan tetapi azab atas riyanya itu yang dia terima, dan Allah gugurkan pahala-pahalanya. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itu sekali lagi ikhwan, seorang hendaklah dia berbuat jujur dan amanah dalam beramal, apapun amalannya. Hendaklah dia menjauhi sifat riya, hendaklah dia menjauhi sifat sum'ah dan yang semisal dengannya. Wallahu waliyu taufiq. Demikian ikhwan fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Antum lihat di sini, 3 orang ya ikhwan, 3 golongan manusia. 3 golongan manusia yang mereka telah beramal dengan amalan-amalan yang besar, bukan amalan kecil. Antum kira berjihad di jalan Allah itu bukan amalan kecil. Antum lihat belajar dan berdakwah itu amalan besar, bukan amalan kecil. Antum lihat berinfak, bersedekah, dermawan, ini bukan amalan kecil. Akan tetapi apa yang terjadi? Amalan-amalan yang besar ini sia-sia dan tidak bermanfaat di sisi Allah karena ada padanya riya. Maka sekali lagi kita katakan riya itu menghancurkan amalan. Dan riya mendatangkan malapetaka dan adab. Ini hasil akhir dari riya. Hasil akhir dari riya. Maka dari itu ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan kepada mereka balasan atas amalan-amalan mereka itu di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka ini di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Coba antum perhatikan. Orang yang beramal dengan amalan-amalan akhirat yang menginginkan dunia. Menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya dengan amalan yang dia lakukan itu, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kata Allah, kami akan berikan balasan atas amalan-amalan mereka itu di dunia. Kalau dia beramal dengan amalan-amalan akhirat tapi dia menginginkan dunia, Allah balas dengan dunia. Di dunia itu. Dan di dunia dia tidak akan dirugikan sedikit pun oleh Allah. Akan tetapi ulaikal ladzina, mereka itu adalah orang-orang yang laisa lahum fil akhirati illan nar. Tidak ada dapat bagian di akhirat kecuali neraka. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, perlu sekali kita memperhatikan bahayanya riya dan sum'ah, sehingga seorang yang beribadah kepada Allah, seorang muslim yang jujur, hendaklah seorang yang selalu waspada dari penyakit ini, yaitu penyakit riya dan penyakit sum'ah. Hadanallahu wa iyyakum. Demikian kita cukupkan pembahasan kita pada sore hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Baik. Naam. Alhamdulillah, seseorang yang beribadah kepada Allah yang dulu dia pernah riya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Apabila dia bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka insyaallah tidak lagi dapat yang demikian. Tetapi amalan yang dia lakukan padanya riya itu tidak diterima. Amalan itu dianggap batal. Akan tetapi di akhirat dia tidak akan dihukum lagi karena taubatun nasuhah yang dilakukan olehnya. Ya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu penjelasannya Ustaz, untuk beribadah menginginkan dunia dengan mengamalkan amalan akhirat, itu apakah semisal seperti sedekah? Dia berniat sedekah dengan mengharapkan pahala, tapi pahalanya itu inginnya
oleh bahasanya di dunia. Apakah seperti itu? Misalkan seperti sholat duha, aku kepingin soge, jadi jadi sholat pesugihan. Apakah seperti itu Ustaz? Untuk amalan akhirat tapi yang ingin dunia? Naam. Iya, jelas. Seorang beramal dengan amalan akhirat untuk dunia, dia sholat untuk mendapatkan dunia, ya, dia baca Quran untuk mendapatkan dunia, atau dia sedekah untuk mendapatkan dunia, ini semua termasuk. Naam. Oleh sebab itu, seseorang yang beramal dengan amalan akhirat, itu dia cukup tahu fadilah-fadilah dari amalan itu, tapi jangan dia menjadikan sebagai tujuan. Kalaupun ada, alhamdulillah itu efek dari amalannya saja. Dia sholat duha rajin. Kalau Allah bukakan pintu rizkinya, ini efek dari amalan. Tapi dia sholat itu bukan tujuan untuk ini. Nah, seorang baca Quran, ya, seorang bersedekah, dia tahu bahwa fadilahnya Allah melipat gandakan rizkinya, Allah melapangkan rizkinya, Allah menyelamatkan dia dari musibah, Allah menyembuhkan sakit. Bahkan Rasulullah memerintahkan berobat dengan sedekah. Berobat dengan sedekah. Akan tetapi, jangan dia menjadikan itu sebagai tujuan. Nah, dia menjadikannya sebagai efek dari amalan yang dia lakukan saja. Dia lakukan, kebetulan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan demikian dan demikian sesuai dengan fadilahnya. Itu keutamaan, Tetapi tujuan dia semata-mata mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia yakin bahwa memang dia akan mendapatkan yang demikian-demikian itu enggak apa-apa. Karena memang itu yang diberitakan oleh Rasulullah sebagai targhib, membangkitkan seseorang untuk melakukan amalan tersebut ketika dia tahu keutamaannya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Fadhal. Bagaimana kalau seorang berdoa, niatnya memang mengamalkan doa yang ada di dalam Al-Quran, seperti doanya Nabi Musa, seperti ini dimana saya sementara di dalam hatinya kan otomatis ada niat bahwa ya keinginan bagaimana Nabi Musa saat itu dalam kondisi lapar. Nah, apakah ini termasuk menginginkan ada yang sifatnya dunia? Baik. Barakallahu fiik. Kalau doa, tentu doa itu adalah dia meminta. Kalau meminta boleh seseorang meminta kepada Allah. Meminta rizki, meminta dunia, meminta akhirat boleh. Bukan hal yang tercela. Nah, doa itu meminta. Ya, meminta kepada Allah nikmat di dunia, meminta kepada Allah nikmat di akhirat, meminta kepada Allah kesehatan dan sejumlah permintaan yang dibutuhkan oleh manusia, hajat-hajatnya. Nah, labas, tidak mengapa. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, jika kita berharap semata-mata demikian, iya termasuk. Nah, oleh sebab itu tadi Ana katakan bahwa lakukan amalan itu kita mengetahui fadilahnya, meyakini fadilahnya, tetapi amalan itu kita lakukan semata-mata untuk Allah, untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah. Kalau kemudian Allah memberikan kepada kita balasan-balasan seperti fadilah-fadilah yang disebutkan di situ, maka alhamdulillah ini efek. Kenapa? Karena tidak setiap amalan itu disebutkan fadilahnya, tetapi tidak mesti Allah membalasnya seketika itu, kan? Kalau Allah tidak membalasnya seketika itu, sementara yang kita harapkan adalah demikian, maka akan putus asa. Akhirnya barangkali mungkin bisa jadi kita itu tidak thiqah kepada Allah. Akhirnya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok saya sudah sedekah, kok hadisnya begini, ayatnya begini, tapi kok belum dapat balasan, ya kan? Bisa jadi. Nah, maka dari itu, ya, seperti yang anak katakan tadi, na'am, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara yang benar membaca Al-Fatihah bagi makmum di salat yang jahat? Membaca Al-Fatihah bagi makmum di salat yang dibaca jahat. Baik. Ada beberapa keadaan. Makmum itu bisa membaca setiap kali imam berhenti pada ayat. Jadi misal imam membaca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia berhenti, kasih jeda. Makmum membaca di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca lagi Ar-Rahmanir Rahim. Dia berhenti, kasih jeda. Makmum lagi membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, dan seterusnya. Ini pertama. Yang kedua, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, yaitu makmum membaca tatkala imam selesai membaca Al-Fatihah. Oleh sebab itu imam menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani harus memberikan ruang, harus memberikan tenggang waktu untuk makmum membaca Al-Fatihah. Kalau imam tidak memberikan tenggang waktu sehingga dia langsung baca ke surat, dan makmum membaca Al-Fatihah sambil mendengar surat atau tidak konsentrasi, maka dia berdosa. Imam ini berdosa. Nah, ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampaikan bahwa kalau misalnya orang jelek dan bertaubat diiringi dengan amal baik, maka kejelekan itu bukan hanya dihapus, tapi diganti jadi amal kebaikan. Nah itu apakah tadi amal riya itu juga benar-benar tidak dihitung, atau kalau kebutuhan itu diganti sebagai amal kebaikan? Yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Kama la dzambalah. Seorang yang bertobat dari suatu dosa, at-taibu minadz dzambi. Seorang yang bertobat dari dosa, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak ada dosa. Nah, adapun kemudian kalau diganti, Allahu a'lam bishawab. Yang jelas ketika seorang bertobat dari dosa, maka dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala jika diterima taubatnya itu. Nah, taubat itu untuk diterima harus memenuhi syarat-syarat. Sebagaimana yang ana telah lalu menjelaskan, ada syarat-syarat taubat, ya. Nah, jadi kalau seorang bertobat kepada Allah dengan taubatun nasuha, memenuhi syarat-syarat taubat, lalu ya taubat itu diterima oleh Allah, maka orang ini seperti tidak punya dosa tersebut. Kalau riya, niscaya dia bertobat dari riya, Allah menerima taubatnya itu, maka insya Allah seolah-olah orang ini tidak punya riya. Kalau dia berzina, dia bertobat dari zina dengan taubat nasuha yang Allah menerima taubatnya, maka orang ini seperti orang yang tidak pernah berzina. Kalau dia minum khamar, lalu dia bertobat dari khamar dengan sungguh-sungguh taubatun nasuha, maka seolah-olah dia tidak punya dosa minum khamar. Berdasarkan hadis, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang tidak berdosa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Syarat orang itu dibolehkan taat itu apa saja? Seseorang dibolehkan ta'adud. Dibolehkan taat? Ta'adud. Oh, ta'adud. Oh, masya Allah. Poligami. Nah, poligami. Masya Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan poligami ini luar biasa, ya. Nah, buat nggak ngantuk, ya. Masya Allah. Tayyib. Ini syariat yang sudah mati ini, harus dihidupkan ini syariat ini. Ini sunnah yang sudah mati. Siapa yang menghidupkan sunnah yang sudah mati itu dia mendapatkan 2 pahala. Pahala menghidupkan sunnah dan pahala memunculkan sunnah yang sudah padam. Ya, Masya Allah. Taib. Syarat-syarat seorang berta'addud itu yang paling pertama, dia adil. Adil itu ya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau seandainya dia tidak mampu adil, maka ada hal-hal lain yang bisa dia lobi, yaitu dia harus pandai-pandai meminta kerelaan dari istri. Karena ini berkaitan dengan hak istri. Kalau istri tidak ridho, wajib untuk dia tunaikan keadilan. Kalau istri ridho, maka enggak apa-apa. Contoh seperti Saudah radhiyallahu ta'ala, dia ridho
Asal dia tetap menjadi istri Rasul, dia ridho, gilirannya diberikan kepada Aisyah. Sehingga Rasulullah ketika malam giliran kepada Sauda binti Zam'ah, ini Rasulullah di rumahnya Aisyah. Ini karena apa? Karena yang mempunyai hak ridho. Nah, antum kalau menempuh keadilan ini berat. Oleh sebab itu jalan kedua yang antum bisa tempuh, ya, pandai untuk berkomunikasi aktif dengan istri supaya istri itu ridho dan menyerahkan urusan kepada antum. Sehingga kalau antum demikian dan demikian, mereka insya Allah ridho. Antum aman, terbebas dari kewajiban adil. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ini syarat-syarat tambahan. Syarat-syarat tambahan seorang yang ta'addud itu, dia harus punya jiwa kepemimpinan. Bukan dia orang yang takut dengan istri. Nanti begitu ta'addud dipukul kepalanya dengan bila-bila, ya bahaya itu. Ya. Seorang yang harus punya bila-bila itu bahasa Ambon. Bahasa Indonesianya itu eros. Tahu? Di wajan itu. Ya, nah. Dihajar dari kepala, repot itu. Ya. Oleh sebab itu harus punya jiwa kepemimpinan. Kalau orang yang nggak bisa, orang yang tidak punya jiwa kepemimpinan tidak bisa. Sebab ini berat. Ngurus wanita satu orang itu seperti ngurus satu batalion tentara. Ya. Kalau satu batalion tentara itu cukup kita suruh belok kanan, langsung belok, sudah. Kalau wanita nggak bisa, repot. Ya, karena yang antum ngurus bukan otaknya, perasaannya. Repot perasaan ini kalau diurus. Lembut perasaan itu, nggak suka yang kasar-kasar, suka yang lembut-lembut. Rumus ini kalau antum tahu, insya Allah antum bisa ta'addud. Ya, nah. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Fadhil. Silakan. Saya tadi agak ngantuk. Nah. Hari ini jadi tidak ngantuk. Alhamdulillah. Tapi saya penasaran di surat An-Nisa. Sungguh kamu tidak akan bisa adil dengan istri-istri. Ada. Nah, ayo. Saya lupa ayatnya. Ya. Walau harastum, walaupun engkau bersungguh-sungguh untuk mereka. Nah. Allah sudah mengatakan kamu tidak akan bisa adil dengan istri-istrimu kan gitu. Sementara syaratnya nih adil, bagaimana? Adil. Nah, di situ sudah dinas. Sungguh kamu tidak akan bisa berbuat adil. Naam. Ini gimana ini? Barakallahu fiik. Yang dimaksudkan tidak bisa adil di situ dijelaskan oleh para ulama adalah perasaan cinta. Perasaan cinta seseorang itu tidak bisa adil. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Rasulullah mengatakan fadlul Aisyah ala sairin nisa kafadli tharid ala sairi ta'am. Keutamaan Aisyah atas wanita-wanita yang lain seperti keutamaan tharid. Tharid itu makanan lezat, enak di Arab atas makanan-makanan yang lain. Ini berarti Aisyah utama apa enggak? Ini adil enggak? Dalam perasaan cinta itu engkau tidak mampu berbuat adil walaupun engkau sudah berusaha sebisa mungkin. Karena ini perasaan, urusan perasaan. Jadi yang diperintahkan untuk adil di situ adalah adil dalam pembagian giliran, adil dalam pembagian nafkah, lahir maupun batin. Ini yang diperintahkan adil. Adapun perasaan tidak mampu engkau berbuat adil. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Berarti kalau tidak adil dalam hal itu tadi tidak boleh. Tidak zalim. Naam, tidak. Naam. Baik. Kalau saya itu nggak bisa dijelaskan. Oh, itu majelis khusus. Insyaallah. Bocorannya jauh Ustaz barangkali. Yang paling pertama antum harus bisa mengambil hati istri. Dan yang kedua antum harus dibekali dengan ilmu. Kalau antum nggak punya ilmu, repot. Apa yang mau diharapkan? Sudah nggak punya ilmu, fakir lagi ya, masya Allah. Gantung sewu. Iya. Wanita mau dapat apa dari ente? Mau dapat harta enggak? Mau dapat ilmu juga enggak? Terus mau ta'addud, masya Allah.
bagaimana hukumnya ketika seorang suami membiarkan istrinya itu tidak pendatut, itu loh, tidak pakai jilbab atau membuka auratnya. Maksiat, dayus. Dayus, lelaki ini dayus, lam yajid raihatal jannah. Dia tidak mendapatkan bau surga. Nah, jadi laki-laki harus punya rasa cemburu. Sebagai seorang suami harus punya cemburu. Wajib atas istri. Nah, Apa itu isbal atau musbil? Hukumnya itu apa? Isbal atau musbil? Dan kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kita kadang tersubhat dengan perkataan orang, saya itu tidak mau mencingkrangkan kain atau menaikkan kain dari mata kaki, atau saya tidak mau berjenggot karena saya takut riya. na'am, barakallahu fiik. Justru itulah yang riya. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan tarkul amal li ajli nas ar-riya, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Lah ini amalan, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan engkau agar jangan menutup mata kakimu, ya, dengan sarung atau celana. Allah memerintahkan engkau untuk membiarkan lihyamu. Lalu engkau mengatakan, "Ndak mau taati aturan ini karena nanti riya." Subhanallah. Tidakkah engkau berpikir firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu akan ditimpa kepada mereka fitnah atau ditimpa kepada mereka azab yang pedih. Maka dari itu ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh beliau oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan disahihkan pula oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, bahwa Rasulullah mengatakan, la taqulu lil munafiq sayyid. Tidak boleh antum berkata kepada orang munafik sayyid, tuan. Tidak boleh panggil dia dengan panggilan tuan. Tidak boleh memanggil orang-orang yang ada pada mereka nifaq, ya, kefasikan, dengan panggilan-panggilan yang terhormat, seperti al-mukarram yang dimuliakan, al-alama, alim besar, al-ustad, ya, seorang guru, padahal dia ini fasik, la yajuz, haram. Itu engkau telah membuat Allah murka. Engkau telah membuat Allah murka. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Albani rahimahullah. Maka dari itu, kalau apa itu fasik? Kata Syekh Saleh Fauzan, seorang muslim yang melakukan dosa-dosa besar itu fasik. Seorang muslim yang melakukan dosa-dosa besar itu fasik. Lah, musbil itu dosa besar atau bukan? Dosa besar. Rasulullah mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang ada dari sarung atau celana di bawah mata kaki maka di neraka. Diancam dengan neraka. Tanda-tanda dosa besar itu apa? Salah satunya diancam dengan neraka. Nah, maka ini dosa besar. Orang yang demikian terjatuh dalam kefasikan. Kalau terjatuh dalam kefasikan, Rasulullah mengatakan, la taqulu lil fasik apa? Sayyid. Tidak boleh engkau mengatakan kepada orang fasik itu tuan, ya, al-ustad, al-mukarram, al-alim, wal-allama, dan seterusnya. La yajuz. Ini asqatahullah. Engkau telah membuat Allah murka. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana dengan perkataan orang yang berpendapat bahwa musbil ini hanya untuk sholat, kalau luar sholat tidak masalah? Siapa yang membaginya? Siapa yang membaginya? Ana sudah tulis suatu buku khusus tentang musbil, dan di dalamnya ana sebutkan riwayat-riwayat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejar Abu Bakar As-Siddiq untuk suruh menaikkan sarung. Rasulullah mengejar Abdurrahman Ibnu Umar untuk menyuruh memerintahkan dinaikkan apa? Sarung. Ini bukan dalam sholat. Bahkan Rasulullah mengejar mereka di jalan. Apakah mereka sholat di jalan? Tidak. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah terhadap masalah ini, walaupun bukan di dalam sholat. Lalu kita mengkhususkan di dalam sholat dengan dasar apa? Apakah ada dalil-dalil yang mengkhususkannya? Apakah ada dalil-dalil yang mengkhususkan bahwa ini khusus dalam sholat? Tidak ada. Bahkan sebahagian dalil-dalil menunjukkan hal ini Rasulullah melarangnya di luar sholat. Ya, naam.
Wallahu a'lam bissawab. Taib, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Semoga bermanfaat bagi kita. Kita sambung pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.